Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat? Baik. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang lanjutan dari materi pembelajaran sebelumnya, inflasi, dan hari ini kita akan memasuki materi permintaan dan penawaran uang. Namun sebelum kita mulai, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk berdoa. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya absen dulu ya. Aditya Rahmatullah, Izin. Adnan Rauf, Ahmad Rizky, Alma Dewiyanti, Anwar Andijeta, Anwar. Ini adalah kita menggunakan model problem based learning. Jadi kita akan memecahkan masalah. Saya akan menanyakan video. Kita akan memecahkan masalah bersama-sama tentang permintaan dan penawaran uang. Dan metode pendekatan yang saya akan lakukan adalah Student Centered Learning, SCLEAR. Student Centered Learning artinya pembelajaran berfokus pada siswa. Jadi kalian sebagai siswa yang akan lebih aktif. Saya sebagai guru, perannya sebagai fasilitator, memfasilitasi kalian untuk belajar lebih aktif. Silakan videonya disimak baik-baik dan nanti saya akan meminta kalian semua untuk mengisi lembar LK1, lembar kerja dari hasil pengamatan kalian terhadap video ini. Yaitu tentunya kami menyambut baik ya adanya pelonggaran kebijakan pemerintah terkait aturan mudik, di mana pada tahun ini masyarakat diperbolehkan dengan ketat prokes dengan adanya surat edaran Kasatgas pada tahun 2022. Dan yang terakhir tentunya kita memperhatikan adanya kondisi perekonomian yang semakin membaik dengan terkendalinya COVID-19, dan kami memperkirakan tahun ini mudiknya akan semakin melonjak karena bulan tahun tutup. Apa yang bisa diamati dari hasil tayangan video tadi? Tentang tingginya permintaan uang menjelang hari raya. Bel berbunyi, dalam hati bernyanyi. Pagi ini semangatku menyambut sang mentari. Ku berlari untuk mengejar harapan bersama kawan. Ku berjanji untuk menggapai mimpi. Meski jalan pun berliku, jatuh tapi ku kembali bangkit untuk semakin bersinar. Kisah seru di sekolah, ada cinta, ada cita, ada duka dan banyak canda. Serunya belajar di sekolah. Setelah kita mengisi lembar kerja 1 yang pertama tadi, selanjutnya saya akan masuk ke materi tentang permintaan dan penawaran uang melalui slide. Nah, apa itu permintaan dan penawaran uang? Jadi tujuan pembelajaran kita itu ada 4 materi pokok. Mungkin kira-kira seperti ini ya. Saya perkirakan harga emas ke depan akan naik. Tapi kan ini belum naik, jadi saya hanya melakukan prediksi. Uang saya yang tabung dari bank banyak, saya tarik untuk membeli emas dengan tujuan spekulasi, namanya untung-untungan, karena belum tahu pasti ini akan naik betulan atau tidak, kan kita belum tahu. Makanya itu disebut spekulasi. Tujuan transaksi jual beli ya, mudah ya.
kita selalu lakukan kalau yang tujuan pertamanya. Yang kedua tadi spekulasi, yang ketiga adalah pemetaan uang untuk tujuan berjaga-jaga. Artinya uang sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang, karena setiap orang tidak dapat menduga kejadian-kejadian di hari esok. Permintaan uang untuk tujuan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Jadi tidak semua orang bisa melakukan atau uang untuk tujuan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Jadi tidak semua orang bisa melakukan atau menyimpan uang atau mengambil uang dari bank kemudian disimpan untuk tujuan berjaga-jaga, tapi berdasarkan tingkat pendapatan masing-masing. Mungkin gaji orang tua kalian yang kurang, berarti kurvanya juga menurun. Jadi pendapatan nasional yang kurva vertikal, yang horizontal, permintaan uangnya jadi semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi. Jadi seimbang, ketemunya dia seimbang di M yang di D1. Tinggi, permintaannya sedikit. Tapi kalau rendah tingkat bunganya di bank rendah, berarti uang tambah banyak. Makanya dia sudutnya, kurvanya di sini. Bisa dipahami kira-kira? Kalau tingkat bunga tinggi, sedikit yang minta uang, yang tarik uang dari bank. Tapi kalau rendah, untuk apa disimpan di bank? Nah, selanjutnya saya akan membagi kelompok. Tiga Pak, tiga. 1, 2, 3. 4 kelompok. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi dari pemaparan materi pertumbuhan ekonomi dari tingginya permintaan uang menjelang hari raya, yaitu konsumsi masyarakat akan cenderung meningkat atau terjadi sebuah inflasi, baik dari segi makan, sandang, dan juga transportasi. Bagi lingkungan sampai pada keluarga Anda yang mungkin akan merasakan dampak dari tingginya permintaan uang menjelang hari raya. Dampak yang terjadi bagi lingkungan berperan sebagai aset yang dapat dimanfaatkan di masa depan. Ya, oke, baiklah, itulah pemaparan hasil diskusi dari kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Saya persilakan pada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan ataupun masukan, pendapat, saran, silakan. Semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Walia, perwakilan dari kelompok 2. Ini mengenai pertanyaan. Pertanyaan saya, dampak apa yang akan terjadi jika permintaan uang lebih banyak dibandingkan dengan penawaran uang? Sekian dari pertanyaan saya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada kelompok. Berdasarkan hasil analisis Anda yang telah video diskusikan dan tuliskan apa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kegiatan menjelang hari raya. Ya, jadi menurut kami dampak yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pertama adalah Saya perwakilan dari kelompok 4 akan yang mungkin pertanyaan saya sedikit out of the box dari materi yang didiskusikan. Nama saya Rizky Walia. dan saya atas nama Jalil. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tingginya permintaan uang menjelang hari raya. Langsung saja untuk nomor yang pertama. Berdasarkan hasil analisis Anda dari tayang video di atas, diskusikan dan tuliskan apa dampak jangka. Jadi ini pertanyaan saya, berikan pandangan Anda tentang dampak tingginya permintaan. Saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, faktor yang menyebabkan tingginya permintaan uang yaitu tingginya permintaan barang Dapat dan jasa serta masing-masing naiknya kelompok. harga bahan. Kita coba jawab dulu ya beberapa pertanyaan yang sepertinya masih gantung ya. Pertanyaan fungsi bunga. Bilal ya? Fungsi bunga otomatis bank dengan meminjam menarik nasabah untuk menabung dengan bunganya yang lebih rendah. Jadi bunganya pada permintaannya Bunganya uang orang yang disimpan di bank malah hampir tidak ada bunganya. Kadang kita tidak sadar pokoknya banyak. Nanti itu berhubungan dengan kebijakan moneter. Jadi itu berhubungan nanti ya dengan materi selanjutnya, itu namanya kebijakan moneter, kebijakan keuangan yang diambil oleh Bank Indonesia untuk memperkuat nilai mata uang sendiri itu. Yang pada akhirnya tujuan akhirnya adalah memperkuat pertumbuhan nasional, memperkuat kondisi ekonomi bangsa negara, suatu negara. Nah, itu mungkin untuk materi hari ini ya. Dan sebagai penutup, saya meminta masing-masing kelompok untuk mengisi lembar survei terhadap pembelajaran hari ini. Lembar observasi untuk pembelajaran baik, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan nanti ke depannya kita lanjut dengan materi moneter, kebijakan moneter. Jadi dari sekarang bisa cari-cari tahu materinya. Dan untuk memperkuat materi ini, saya akan meminta kalian untuk mengisi post test dalam bentuk Google Form. Saya berikan linknya, nanti bisa dikerjakan di rumah tentang materi hari ini. Jadi Google Formnya nanti saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi